Sebuah film yang menceritakan tentang seorang mekanik TikTok spesialis modifikasi mobil yang harus berurusan dengan polisi setelah melakukan tindak kriminal. Alih-alih dipenjara karena terlalu jenius, dia justru direkrut menjadi seorang mekanik dalam satuan khusus pengejaran narkoboy. Sejak saat itu, kehidupannya justru berubah yang disebabkan oleh beberapa polisi korup, bulet. So, karena nanti saya juga ada jadwal modifikasi motor tapi ganti pentil. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Lino, pemeran utama di film ini, yang sedang mengutek-utek mobilnya di sebuah garasi karena malam itu dia berencana untuk membobol toko emas bersama adiknya. Dia terpaksa melakukan hal itu lantaran sudah kepepet PU untuk membayar uang jaminan adiknya, sementara kakaknya sudah di blacklist dari semua pinjol di dunia. Tidak dengan cara diam-diam menyelinap seperti rampok pada umumnya, Lino membobol tembok toko perhiasan menggunakan mobil yang sudah dia modifikasi sedemikian rupa, lengkap dengan nos dan chassis baja yang dia buat sendiri. Sayangnya meskipun Lino berhasil membobol beberapa lapis tembok dan justru kebablasan sedikit, dia tetap saja gagal karena sistem nos yang dia rancang masih belum sempurna dan justru membuat mesin mobilnya overheat dan mogok. Casse-toi. Casse-toi. Sementara adiknya berhasil kabur, Lino pun akhirnya harus mendekam di penjara di mana saat berada di sana, dia kemudian didatangi oleh dua orang polisi, Karas dan atasannya, dan maksud dari kedatangan mereka adalah untuk merekrut Lino sebagai mekanik dalam unit pengejaran narkoba yang baru dibentuk yang bernama Go Fast. Je sais. Je suis le chef d'une équipe anti-Go Fast. Hal itu tidak lain adalah karena Karas terkesan dengan hasil kerja Lino yang mampu membobol 4 lapis tembok beton dengan mobil modifikasinya sendiri. Meskipun awalnya Lino menolak, namun setelah dijelaskan kalau dia akan dipekerjakan sebagai seorang mekanik untuk memperkuat mobil-mobil milik kepolisian yang mana itu adalah passionnya selama ini, Lino akhirnya setuju untuk bergabung dengan imbalan dia juga akan mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Je viens te chercher à 7 heures. T'apprends. Singkat cerita, scene lalu beralih ke sebuah adegan kebut-kebutan di mana diperlihatkan mobil modifikasi tim Go Fast yang diisi oleh Karas dan Julia, rekannya yang cewek, sedang berusaha untuk menghentikan upaya penyelundupan narkoba. Sebenarnya sudah bisa dipastikan kalau mereka berdua akan berhasil menangkap gembong narkoba itu hidup-hidup karena mobil yang mereka kejar tiba-tiba mengalami overheat setelah kecepatannya tiba-tiba naik saat berusaha meloloskan diri. Namun dari arah yang berlawanan, tiba-tiba muncul anggota lain dari unit mereka, Areski dan Marco yang dengan pedenya langsung menabrakkan diri ke arah mobil tersebut hingga membuat mobil itu ringsek dan membunuh kedua orang yang ada di dalamnya. Berbeda dengan Areski dan Marco, Karas justru tampak tidak puas dengan hasil kerja mereka. Meskipun bisa dibilang mereka tetap berhasil menggagalkan penyelundupan itu, yang mengganggu pikiran Karas adalah dia menduga adanya mata-mata di dalam tim mereka karena setiap kali mereka berhasil melakukan penggerebekan, di saat yang bersamaan juga ada transaksi narkoba yang lolos di tempat lain seolah target yang mereka kejar seperti sudah disetting hanya sebagai umpan. Tu surestimes l'adversaire. Keesokan harinya, Karas diperlihatkan sedang pergi menjemput Lino dari garasi mereka saat dia baru mau OTW balik ke penjara di mana mereka pun sudah saling akrab satu sama lain. Namun, alih-alih langsung mengantarkannya ke penjara, Karas malah membawa Lino pergi ke sebuah tempat yang ternyata dia sedang mempersiapkan garasi baru yang lebih layak untuk tim mereka. Tidak hanya itu, Karas juga memberikan surat keterangan bebas bersyarat untuk Lino sebagai bentuk terima kasih karena berkat dialah tim Go Fast bisa sampai di tahap itu. C'est une blague? Tapi sebenarnya tujuan utama Karas di sini adalah untuk bertanya mengenai sistem injeksi nitro yang dia temukan di mobil bandar narkoba tempo hari, di mana alat tersebut sama persis dengan yang dibuat Lino untuk mobilnya saat dia melakukan aksi perampokan di awal film. Artinya saat itu Lino tidak sendirian dan Karas ingin meminta penjelasan mengenai hal itu. Tu l'as, ma parole. J'ai vu ce machin, c'était dans une Clio qui a fini dans une bijouterie. Namun Lino langsung meminta Karas untuk tidak membahasnya lagi karena orang tersebut tidak lain adalah adiknya sendiri dan dia tidak ingin adiknya sampai harus ikut-ikutan urusan mereka. Karas sebenarnya mengerti akan hal itu dan meminta Lino untuk tidak khawatir karena yang dia incar bukanlah adiknya Lino, melainkan atasannya yang kemungkinan telah bekerja sama dengan para gembong narkoboy.
Tu me donnes ta parole. Dari sana, mereka pun kemudian pergi ke sebuah gudang rongsok untuk menemui adiknya Lino, di mana sebenarnya mereka hanya berniat untuk menanyakan informasi mengenai bos dari adiknya tersebut. Namun saat Lino masuk ke dalam, ternyata ada dua orang lain di tempat itu yang langsung menyuruhnya pergi sambil menodongkan senjata. 3 heures. On va boire un coup et je vous le ramène, on sera pas long. Karas yang sebelumnya menunggu di luar pun kemudian bergegas masuk ke dalam setelah mendengar ribut-ribut tersebut untuk menyelamatkan Lino. Sayangnya saat mereka berpikir telah berhasil menangkap anggota gembong narkoba yang bisa menjadi petunjuk berharga, hal yang tidak terduga terjadi di mana Areski dan Marco muncul bukan untuk membantu melainkan untuk menghabisi Karas. Hal itu pun sekaligus menegaskan kalau mata-mata yang ada di tim Govas tidak lain adalah mereka berdua. Lino, bouge. Bouge, ils vont te flinguer. Menyadari kalau keselamatannya terancam, Lino pun bergegas kabur dan berusaha menghubungi Julia untuk memperingatkannya mengenai Areski dan Marco. Sialnya, dia justru ditangkap oleh beberapa polisi karena masih membawa pistol milik Karas dan langsung dibawa ke polsek terdekat. Bouge pas, tu bouges pas. Pose ce téléphone. Sesampainya di polsek, Lino segera meminta polisi yang menangkapnya untuk menghubungi Julia. Namun alih-alih Julia yang muncul, justru Areski yang datang dan langsung mematikan CCTV di mana dia meminta Lino untuk menuruti perkataannya jika dia masih mau selamat. Intinya, Areski sudah menyiapkan alibi untuk menghindarkan Lino dari tuduhan, namun dia tetap harus tutup mulut mengenai kejadian tersebut karena jika tidak, dia mengancam kalau tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Karas justru akan dilimpahkan kepadanya. Je suis avec Lino, ça peut péter. Di sini Lino sadar kalau dia tetap akan menjadi kambing hitam sehingga begitu Areski pergi, dia langsung memutuskan untuk nekat kabur dari polsek karena dia tahu jika menurutinya pun kemungkinan besar dia justru akan dihabisi oleh Areski dan antek-anteknya. Dan disinilah diperlihatkan kemampuan seorang mekanik dengan hanya bermodalkan ketahanan dan kemauan yang kuat, belasan polisi pun tidak cukup untuk menghentikannya. Sementara itu, diperlihatkan Julia dan beberapa anggota polisi termasuk atasan Karas yang sedang berada di TKP, tempat di mana jasad Karas dan mobilnya ditemukan dengan kondisi sudah hangus terbakar. Saat itu, Areski dan Marco juga ada di sana dan berpura-pura menenangkan Julia seolah mereka tidak tahu apa-apa mengenai kejadian tersebut. Dari sana, Julia lalu kembali ke garasi di mana kemudian Lino muncul dan mencoba untuk mengajaknya berbicara. Lino berusaha memberitahu Julia kalau Karas sebenarnya tewas di tangan Areski dan sekarang dia berusaha untuk menjebaknya. Namun Julia yang masih syok tentu saja tidak bisa percaya begitu saja dengan perkataan Lino yang merupakan seorang napi dan justru berusaha untuk menyerangnya. Menyadari kalau Julia masih belum bisa diajak bicara baik-baik, Lino pun kemudian memutuskan untuk pergi setelah dia berhasil memborgol tangan Julia. Dan disinilah dia kemudian menyadari kalau bangkai mobil yang terbakar ternyata bukan milik Karas, di mana artinya Lino masih punya kesempatan untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. C'est pas la caisse de Charas. Lino pun kemudian bergegas kembali ke gudang rongsok tempat adiknya bekerja untuk mencari info mengenai keberadaan mobil Karas yang asli. Sayangnya baru saja otak-atik sebentar, dia langsung ketahuan oleh orang-orang Areski yang masih ada di tempat tersebut. Beruntung sebelum Lino dieksekusi, adiknya langsung gercep inisiatif menyelamatkannya sehingga mereka berdua akhirnya bisa kabur dari sana. Sementara itu di garasi, montir yang diminta untuk memeriksa bangkai mobil yang terbakar akhirnya mengkonfirmasi kepada Julia kalau itu memang bukanlah mobilnya Karas dan artinya yang dikatakan Lino kepadanya memang benar. Menyadari hal itu, Julia pun kemudian berniat untuk menjelaskan hal itu kepada atasannya, namun dia langsung ditolak mentah-mentah dan Julia justru dianggap telah diam-diam membantu Lino kabur mengingat dulu mereka berdua sempat punya hubungan dekat. Alors tu bouges pas d'ici jusqu'à ce qu'on l'a attrapé, c'est clair? Dan benar saja tidak berselang lama, Lino kemudian menelponnya dan meminta untuk bertemu dengan Julia di mana adiknya Lino langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Karas saat mereka berdua mendatanginya di tempat kerja. Charas,
Il voulait m'embarquer, mais là, il y a un autre flic. Sampai di sini, Lino pun memberikan pilihan kepada Julia untuk menangkapnya dan juga adiknya yang sudah pasti tidak akan berakhir baik, atau membiarkan mereka mencari bukti untuk membuktikan kalau pelaku yang sebenarnya adalah Areski. Dan setelah mendengar penjelasan Lino, Julia pun akhirnya mulai percaya kepada mereka dan membiarkan mereka pergi. Tidak hanya itu, dia juga membantu Lino dan adiknya kabur dari kejaran intel yang diperintahkan Areski untuk memata-matai mereka. Lalu berdasarkan info dari adiknya, mereka kemudian pergi ke sebuah tempat bekas peternakan karena mobil Karas yang asli ternyata disembunyikan di tempat itu. Namun saat mengira kalau tidak ada orang lain selain mereka di tempat tersebut, tiba-tiba Marco muncul dan langsung menembak adiknya Lino hingga sekarat. Menyadari hal itu, Lino pun langsung bersembunyi dan berusaha mempertahankan diri sementara Marco terus memintanya untuk menyerah jika dia ingin menyelamatkan adiknya. Juste venu pour la voiture. Tentu saja Lino tidak bisa menuruti perkataan Marco sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi di mana hanya dengan bermodalkan shotgun kosong tanpa peluru, Lino berusaha mati-matian untuk melawan Marco sampai akhirnya dia bisa memukul Marco hingga kepalanya tidak sengaja kepentok sebuah meja. Tapi di sini dia sengaja tidak menghabisi Marco untuk dijadikan sebagai saksi kalau bukanlah dirinya melainkan Areski yang telah menghabisi Karas. Dan ketika Lino akan mengecek kondisi adiknya, dia tidak menemukan siapapun dan hanya melihat jejak darah yang tertinggal di mana di saat-saat terakhirnya, adiknya Lino masih berusaha pergi ke arah mobil milik Karas yang disembunyikan di balik tumpukan jerami agar Lino bisa menemukannya dan kematiannya pun tidak sia-sia. So, dengan ditemukannya mobil Karas yang asli lengkap dengan bukti sisa proyektil peluru milik Areski yang masih menancap di dashboard, Lino hanya tinggal menyerahkannya ke polisi dan seluruh kedok Areski akan segera terbongkar. Namun saat Lino menghubungi ponsel Julia untuk mengabarkan hal tersebut, yang mengangkat telepon justru adalah Areski karena Julia sedang ditahan setelah membantu Lino dan adiknya melarikan diri sebelumnya. Menyadari hal itu, Lino pun kemudian langsung menantang Areski dan mengatakan kalau dia sendirilah yang akan menyerahkan mobil itu ke kantor polisi. C'est une voiture rouge. So, setelah menyadari kalau dirinya kini hanya seorang diri sementara dia harus melawan Areski dan seluruh tim kepolisian yang sudah mengambil alih unit Go-Fast, Lino pun mulai mengelembur memodifikasi mobil Karas, mempersiapkannya untuk menjadi mobil tempur karena dia tahu kalau Areski pasti akan menggunakan mobil-mobil Go-Fast untuk membuat blokade dan mencegahnya sampai ke kantor polisi. Dan benar saja keesokan harinya saat Lino sedang OTW, beberapa anak buah Areski yang berhasil mengenali mobilnya muncul dan langsung mengejarnya. Meskipun begitu, Lino yang sudah full persiapan karena semua mobil di dalam unit Go-Fast adalah rancangannya sendiri, bisa dibilang dia sudah di luar kepala menghitung seberapa kekuatan dari mobil-mobil tersebut. Derrière. Il est où là? Je le vois plus. Dengan alat pengait yang dia awur sendiri, Lino bisa menghancurkan roda belakang mobil tersebut dan justru memanfaatkan mobil itu dan 2 orang polisi di dalamnya untuk menjadi tameng karena dia tahu kalau di depan sana Areski dan timnya sudah memblokade jalan untuk menghentikannya. Areski yang sudah mulai buntu pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak ke arah Lino, tidak peduli kalau di depannya ada anggotanya sendiri yang sedang dijadikan tameng. Sementara itu, Lino juga tidak mau kalah dan terus menginjak pedal gasnya hingga akhirnya memaksa Areski dan timnya untuk minggir dan dengan begitu, Lino pun berhasil lolos dari blokade tersebut. Menyadari kalau Lino akan segera lolos, Areski pun berusaha mati-matian untuk mengejarnya hingga mereka menimbulkan kekacauan di kota. Areski bahkan tidak mempedulikan mobil polisi lain yang ditugaskan untuk menghentikan mereka karena yang ada di kepalanya saat ini hanyalah bagaimana caranya dia bisa menghabisi Lino. Di sisi lain, Julia yang mendengar kejadian itu dari radio polisi pun kemudian juga langsung bergegas pergi untuk membantu Lino dan melindunginya dari Areski. Di mana akhirnya dengan bantuan Julia, mereka berhasil mengatasi mobil milik Areski.
Namun, Areski ternyata tidak berhenti sampai di situ. Meskipun dalam kondisi terluka, dia masih punya cara terakhir, yaitu melemparkan granat yang langsung membakar bagian belakang mobil tersebut. Melihat hal itu, Lino yang sebelumnya sedang asyik memberikan salam olahraga kepada Areski pun langsung tancap gas dan pergi menuju ke garasi yang lokasinya sudah tidak jauh dari sana. Dan akhirnya Lino berhasil membawa mobil tersebut sampai ke garasi di saat yang tepat, persis di depan atasan Karas yang selama ini mengira kalau dia adalah pelakunya. Dengan begitu, investigasi pun kembali dilakukan sampai akhirnya Lino dinyatakan tidak bersalah, sementara Areski yang sudah lebih dulu kabur melarikan diri kini mendapat status sebagai buronan. Sampai di sini, jasad adik Lino pun dikebumikan dengan layak, tapi sayangnya Marco yang sebelumnya terborgol di sana telah lepas entah kemana dan menghilang begitu saja dan cerita pun selesai.